Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menyelesaikan masalah-masalah dari kasus kami. Tapi sebelum itu, silakan memperkenalkan diri. Saya sendiri Agastio Rafael Nepesiki. Saya Mariana Talo. Saya Jus Nauti. Saya Christian Claudia Leonora Ubo. Saya Maria Delviani Taen. Saya Francisco Pompayo. Sekian dari perkenalan kami. Langsung saja kita masuk dalam masalahnya. Tidak. Baik, kita masuk pada kasus yang pertama di sini. Exercise 11.1 kita diminta untuk menggunakan subrutin umum untuk menyelesaikan masalah nilai awal dari sistem ODE Orde 1. Di mana di sini kita menyelesaikan turunan pertama dari Y sama dengan fungsi F terhadap T dan Y. Dan ini adalah satu-satunya perangkat lunak yang kita miliki. Untuk setiap jenis masalah di bagian A, B, dan C, kita diminta untuk menjelaskan bagaimana kita menggunakan subrutin ini untuk menyelesaikan. Nah, di sini ada 3 poin penting yang akan kita cari jawabannya. Yang pertama, apa fungsi F untuk submasalah ODE tersebut. Kemudian, bagaimana kita akan memperoleh kondisi awal yang diperlukan. Dan yang terakhir, properti khusus apa saja jika ada yang kita miliki untuk submasalah ODE tersebut yang dapat mempengaruhi pemilihan metode ODE. Baik, di sini kami kelompok 2 dari exercise 11.1 kami mendapat soal yaitu di bagian B, di mana kita diminta untuk menyelesaikan masalah nilai batas 2 titik berikut ini, di mana Y double aksen sama dengan Y kuadrat ditambah T, di mana T lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1, dengan kondisi batas Y0 sama dengan 0 dan Y1 nya sama dengan 1. Untuk penyelesaian dari masalah nilai batas ini, seperti di soal kita sudah ketahui bahwa masalah nilai batasnya adalah Y double aksen sama dengan Y kuadrat ditambah T, dengan Y0 nya sama dengan 0 dan Y1 nya sama dengan 1. Baik, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah ODE Orde 2 menjadi sistem ODE Orde 1. Kita misalkan di sini Y1 nya sama dengan Y, Y2 nya sama dengan Y aksen. Sehingga nanti Y1 aksennya akan menjadi Y2, Y2 aksennya akan menjadi Y1 kuadrat ditambah T. Sehingga sistem ODE-nya menjadi Y1 aksen sama dengan Y2 dan Y2 aksen sama dengan Y1 kuadrat ditambah T. Jadi di sini ini adalah fungsi F terhadap T dan Y. Oke, yang berikut langkah yang kedua adalah masalah yang diberikan pada soal adalah masalah nilai batas, bukan nilai awal. Jadi di sini kita akan mencari nilai awal dengan menggunakan metode tebak atau sweeping method, di mana yang pertama yang kita lakukan adalah asumsikan tebakan awal kita adalah untuk Y double aksen 0 sama dengan S, dan ini kita mempunyai kondisi awal lengkap di mana Y1 0 sama dengan 0 dan Y2 0 sama dengan S. Yang berikut adalah kita mengintegrasikan sistem dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1. Yang berikut kita cek apakah Y11 itu mendekati nilai 1. Jika tidak, kita menyesuaikan kembali dan melakukan tebakan X menggunakan metode Runge-Kutta. Yang berikut adalah langkah ketiga, kita lakukan tebakan pertama dan integrasikan numerik sederhana menggunakan metode Runge-Kutta. Kita menggunakan metode Runge-Kutta dengan orde 4 dengan H sama dengan 0,5. Kita lakukan iterasi, itu T sama dengan 0 ke T sama dengan 1. Yang pertama kita lakukan iterasi dari T sama dengan 0 sampai ke T sama dengan 0,5. Yang pertama adalah kita menghitung nilai dari K1. Kita gunakan T sama dengan 0. Y1 sama dengan 0. Y1 0 sama dengan 0, Y2 0 sama dengan 0,7 dan H sama dengan 0,5. Sehingga kita substitusikan ke persamaan itu K11 sama dengan H dikali dengan F1 T0 Y1 Y2 sama dengan H dikali Y2. Kita substitusi masing-masing nilai ke dalam persamaan sehingga
K11 sama dengan 0,5 dikali Y2, di mana Y2 adalah 0,7, sehingga 0,5 dikali 0,7 adalah 0,35. Yang berikut untuk K12 itu sama dengan H dikali F2 T0 dikali Y1 Y2, di mana F2 T0 Y1 Y2 itu adalah Y1 kuadrat ditambah dengan T, sehingga kita substitusi masing-masing nilai ke dalam persamaan. Kita peroleh K12 sama dengan 0,5 dikali dengan 0 kuadrat ditambah 0 sama dengan 0. Yang berikut adalah kita hitung K2 nya. Kita gunakan T sama dengan 0,25, Y1 sama dengan 0 ditambah 0,5 dikali 0,35 sama dengan 0,175. Y2 sama dengan 0,7 ditambah dengan 0,5 dikalikan 0 sama dengan 0,7. Sehingga kita peroleh K21 sama dengan menggunakan rumus H kali Y2, kita substitusi masing-masing nilai. Kita peroleh K21 sama dengan 0,5 kali 0,7, sehingga dia memperoleh hasil akhir 0,35. Yang berikut kita cari nilai dari K22 menggunakan rumus H dikali Y1 kuadrat ditambah T. Kita substitusi masing-masing nilai ke dalam persamaan, sehingga memperoleh K22 sama dengan 0,5 dikalikan 0,175 kuadrat ditambah dengan 0,25. Kita memperoleh hasil akhir adalah untuk K22 sama dengan 0,14031. Yang berikutnya hitung K3, gunakan T sama dengan 0,25, Y1 sama dengan 0 tambah 0,5 kali 0,35 sama dengan 0,175, Y2 sama dengan 0,7 tambah 0,5 kali 0,14031 sama dengan 0,77061. Maka K31 sama dengan H kali Y2, K31 sama dengan 0,5 kali 0,77061, K31 sama dengan 0,38508, K32 sama dengan H kali Y1 kuadrat tambah T, K32 sama dengan 0,5 kali 0,175 kuadrat tambah 0,25, K32 sama dengan 0,5 kali 0,030625 tambah 0,25, K32 sama dengan 0,5 kali 0,2800625, K32 sama dengan 0,143,031. Yang berikutnya hitung K4, gunakan T sama dengan 0,25, Y1 sama dengan 0 tambah 0,38508 sama dengan 0,38508, Y2 sama dengan 0,7 tambah 0,14031 sama dengan 0,84031. Maka K41 sama dengan H kali Y2, K41 sama dengan 0,5 kali 0,84031, K41 sama dengan 0,42015. Yang berikutnya K42 sama dengan H kali Y1 kuadrat tambah T, K42 sama dengan 0,5 kali 0,38508 kuadrat tambah 0,5, K42 sama dengan 0,5 kali 0,1483 tambah 0,5, K42 sama dengan 0,3241. Nah, yang berikut kita iterasikan nilai Y1 dan Y2 pada T sama dengan 0,5. Diketahui Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah 1/6 dikali K1 tambah 2 kali K2 tambah 2 kali K3 tambah K4. Yang pertama kita mencari dulu Y1 0,5. Y1 0,5 sama dengan Y1 kali 0 tambah 1/6 kali K1 tambah 2 kali K2 tambah 2 kali K3 tambah K4. Y1 0,5 sama dengan 0 tambah 1/6 kali 0,35 tambah 2 kali 0,35 tambah 2 kali 0,38508 ditambah 0,42015. Y1 0,5 sama dengan 0 tambah 1/6 kali 0,35 ditambah 0,7 ditambah 0,77016 ditambah 0,42015.
Y1 0,5 sama dengan 0,1/6 dikali dengan 2,24031. Maka hasilnya sama dengan Y1 0,5 sama dengan 0,373385. Nah, yang berikut kita mencari Y2 0,5. Y2 0,5 sama dengan Y2 kali 0 ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Y2 0,5 sama dengan 0,7 ditambah 1/6 dikali 0 tambah 2 kali 0,14031 ditambah 2 kali 0,14031 ditambah dengan 0,3241. Y2 0,5 sama dengan 0,7 tambah 1/6 dikali 0,88534. Y2 0,5 sama dengan 0,7 tambah 0,147556. Maka hasil Y2,5 sama dengan 0,847556. Oke, jadi baik, kita masuk pada masalah yang kedua, di mana di sini kita disuruh untuk bagaimana menyelesaikan persamaan panas satu dimensi dengan fungsi yang diberikan itu ya UT sama dengan UXX, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 1, dengan T lebih besar sama dengan 0. Dengan kondisi batas yang diberikan itu yaitu fungsi U dari T, 0 itu sama dengan 0 dan fungsi UT1 itu sama dengan 0. Dan kondisi awal yang diberikan yaitu fungsi U dari 0, X itu sama dengan 2X, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan X-nya itu lebih kecil sama dengan 0,5. Dan fungsi yang kedua itu 2 kurang 2X dengan X-nya itu lebih kecil lebih besar 0,5 dan X-nya itu lebih besar sama dengan 1. Menggunakan metode finite difference spatial differentiation dengan delta X-nya itu sama dengan 0,05 dan ODE solver untuk integrasi waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 0,06. Di sini untuk menyelesaikan masalah yang tadi kami menggunakan metode finite differentiation orde 2 untuk mengaproksimasi turunan kedua terhadap X dengan persamaan yang diberikan yaitu UXX dari XI, T itu sama dengan UI kurang 1 sama dengan 2 UI tambah 1 per delta X kuadrat. Untuk tiap titik diskrit I-nya itu sama dengan 1 sampai N kurang 1, diperoleh sistem ODE-nya itu DUI sama dengan DT sama dengan UI sama kurang 1 kurang U2 UI tambah UI tambah 1 per delta X kuadrat. Dengan kondisi batasnya itu U0T-nya itu sama dengan UNT sama dengan 0. Dan kondisi awal yang sesuai dengan piecewise di soal yang diberikan tadi. Sehingga sistem ODE tersebut akan diselesaikan menggunakan metode Runge-Kutta di Python dan rentang waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 0,06. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kode Python yang kami gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum. Kita mulai dari bagian ini. Jadi ini merupakan perintah untuk menggunakan ODE solver. Kemudian di sini import matplotlib.pylon dan seterusnya, ini merupakan perintah untuk membuat plot dalam sebuah grafik. Dan di sini dapat tertera, ini merupakan parameter yang akan kami gunakan. Di sini ada X sama dengan 0,05, ini menjelaskan terkait dengan jarak antar titik. Kemudian di sini bisa dilihat pada X sama dengan NP range dan seterusnya. Di sini dapat kita lihat ada nilai alpha yang sama dengan 1. Ini merupakan apa yang kita sebut sebagai konstanta difusivitas. Dan kemudian di sini dt sama dengan 0,01 itu merupakan langkah waktunya. Berikutnya, di sini kami akan mencantumkan perintah dengan memanfaatkan initial condition yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya yang ada pada soal. Di sini dapat kita lihat, dan di sini ada boundary condition atau kondisi batasnya pada saat X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 1. Dan berikutnya di sini kami akan menggunakan algoritma Python untuk memanfaatkan fungsi panas satu dimensi. Di sini bisa kita lihat
Dan kemudian juga di sini ada metode finite difference yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan berikutnya kami akan melakukan integrasi waktu dari 0 sampai 0,06 dan pada akhirnya kami akan memplot hasil tersebut dengan menggunakan perintah yang ada di sini. Berikutnya. Baik, dan ini adalah hasil yang kami peroleh. Di sini merupakan solusi numerik dari persamaan panas satu dimensi yang telah kami peroleh dengan memanfaatkan algoritma Python. Di sini bisa kita lihat T sama dengan 0,00 yang berbentuk seperti sebuah segitiga. Ini merupakan kondisi awal yang kita miliki. Kemudian bisa kita lihat pada saat saya menggunakan T sama dengan 0,012. Di sini kita bisa melihat bahwa panasnya ini mulai menyebar dari suhu yang paling tinggi ke suhu yang paling rendah, dan ini menggambarkan akan hukum Fodel. Dan bisa kita lihat pada saat T-nya itu sudah semakin besar, misalkan di sini saat T-nya itu sama dengan 0,04, di sini kita bisa melihat bahwa suhunya ini mulai merata, dan pada saat T-nya itu sama dengan 0,660, yakni pada saat ini, kita bisa melihat bahwa suhu di seluruh batang ini akan mendekati nilai konstan karena panasnya ini menyebar ke seluruh batang. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.